Oke, kapan menghalalkannya? Sudah saya jawab juga dari pertanyaan berdasarkan fatwa ulama ya. Saya pernah baca di salah satu artikel di Google bahwasannya ada 3 golongan orang yang sudah punya pasangan dalam tanda kutip belum nikah ya, belum tentu nyampe ke pelaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati, di video kali ini saya akan membuat video tanya jawab. Sebelumnya brosurnya telah saya sebar di Facebook maupun di WA, dan akan ada 3 orang pemenang. Dan nantinya di akhir video saya akan kocok nama-namanya di sini. Sebelumnya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaannya saya saring ya, tidak saya masukkan semua karena mungkin kebanyakan teman-teman saya bercanda seperti itu, pertanyaan yang tidak selayaknya ditampilkan di publik seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bacakan dan saya akan jawab, saya akan menjelaskan dulu apa itu PDB dan isi kontennya tentang apa. Nah, baik, yang pertama PDB. PDB itu singkatan dari Pasukan Dinamo Berkarya. Nanti kalau kita berkumpul, saya akan perkenalkan satu persatu siapa-siapa saja. Oke, untuk konten dari PDB official yaitu film pendek, Bodor Sunda, petualangan, cara, dan solusi untuk memperbaiki. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini dari Enyol Pratama atau Dede Hilmi. Dia bertanya, iraha kawin katanya. Ini adalah pertanyaan gaib menurut saya. Ini adalah pertanyaan gaib menurut saya. Ini pertanyaan sering dijumpai di hajatan, terutama buat cewek, bener gak? Oke, saya langsung jawab aja ya. Kalau dalam waktu dekat ini saya tidak ada rencana dan saya tidak bisa menyebutkannya, tetapi saya bisa menuliskannya nanti di buku undangan yang saya akan sebar. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Yuda Permana. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda pantang menyerah dalam mengembangkan channel sehingga bisa menembus 1000 subscriber? Memang dari awal pertama saya membuat channel itu karena hobi ya, jadi tidak ada paksaan seperti itu, jadi melakukannya juga dengan senang hati. Ini yang paling penting ya, apapun pekerjaannya, apapun hobinya, maka lakukanlah dengan ikhlas. Apabila kita ikhlas melakukannya, maka apabila kita berhasil, kita juga tidak akan sombong atau tinggi hati, dan apabila kita gagal, kita juga tidak akan terlalu kecewa. Jadi kita akan menerimanya dengan lapang dada. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, menurut saya ini bagus sekali. Oke, lanjut saja ke pertanyaan ketiga dari Asep Indra Taufik. Pertanyaannya, apa keseharian atau kegiatan sehari-hari dan pertama masuk YouTube dan grup yang kompak? Oke, untuk keseharian saya sibuk bekerja untuk saat ini, dan pertama masuk YouTube saya sebenarnya di tahun 2016. Saya bergabung di salah satu channel teman saya. Nah, dari situ saya berpikiran untuk membuat channel. Nah, untuk kalau grup sendiri baru tergabung di tahun 2020. Nah, memang menurut saya memang kompak grup saya, mereka mau berjuang bersama-sama, tetapi untuk saat ini karena ada beberapa kendala, kami tidak bisa berkumpul seperti itu. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Teh Uli. Pertanyaannya, sudah punya pacarkah? Orang mana? Dan kapan menghalalkannya?
pertanyaan cukup komplit ya, seperti mau sensus penduduk. Oke, saya jawab ya. Sudah punya pacarkah? Sudah. Orang mana? Saya belum tahu pasti. Kapan menghalalkannya? Untuk waktu dekat ini saya belum ada rencana. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena gini ya, orang yang sudah punya pasangan dalam tanda kutip belum nikah ya, belum tentu nyampe ke pelaminan. Tetapi saya meyakini bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini telah Allah tuliskan takdirnya, diantaranya rezeki dan jodohnya, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut saya ini pertanyaan di luar pikiran saya. Memang bagus menurut saya dan beda daripada yang lain. Pertanyaannya dari Aska Ucil atau Caca. Pertanyaannya, belum sholat Jumat 4 kali selama COVID-19 mengganas, apa hukumnya? Oke, bagus juga kan pertanyaannya. Mungkin dia rindu acara Mamah dan Aa. Oke, bagus sih. Memang di brosur saya juga dijelaskan bebas mau bertanya apa saja, dan dia menanyakan seperti ini ya, saya jawab. Oke, ini saya jawab pertanyaan dari Aska Ucil ya. Jadi begini, bukan kata saya, tetapi ini fatwa ulama atau fatwa MUI yang saya baca di sebuah artikel di Google. Jadi begini, ada 3 jenis manusia yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya yang pertama itu karena ingkar. Nah, orang ingkar disebutkan di situ tergolong orang-orang kafir. Nah, yang kedua itu orang yang tidak melaksanakan Jumat karena malas. Dia meyakini bahwa kewajiban sholat Jumat, tetapi dia tidak melaksanakannya karena malas tanpa ada uzur syar'i. Nah, di situ dijelaskan apabila 3 kali berturut-turut, dalam hadis dikatakan Allah akan menutup pintu hatinya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena ada uzur syar'i. Nah, di situ dijelaskan bahwa orang yang sakit ataupun orang yang ketakutan terkena penyakit, seperti itu. Nah, untuk corona ini atau COVID-19 ini dikategorikan sebagai penyakit yang menakutkan dan membahayakan untuk manusia. Maka menurut MUI diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantikannya sholat zuhur di rumah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Abdul Halim Ar-Rashid. Pertanyaannya, AA anak ke berapa dan sudah punya pasangan kah? Kalau saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, untuk pasangan sudah saya jawab tadi di pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi saya bacakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Heri Apriyatna. Pertanyaannya, dari mulai kapan PDB terbentuk? Nah, ini sudah saya bahas juga tadi di awal video. Namun saya akan menjelaskan kembali bahwa memang PDB itu baru sebenarnya terbentuk dari tahun 2020 akhir. Nah, di situ kami dipertemukan di salah satu pabrik konveksi di Tasikmalaya. Di situ saya mengajak kawan-kawan tersebut untuk bergabung di channel PDB official dan mereka mau seperti itu. Dan untuk saat ini kami tidak bisa selalu berkumpul dan tidak selalu bisa membuat video-video di YouTube dikarenakan karena beberapa kendala. Mungkin karena jauh juga untuk sekarang, tidak satu pekerjaan lagi Kak, jadi untuk berkumpul kami agak sedikit susah. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Andri Garaksak. Pertanyaannya, kenapa cewek suka ngurek?
Oke, ini ngurek itu kalau bahasa Indonesianya mungkin memancing, belut atau sidat seperti itu. Nah, kalau untuk cewek sendiri ya, sebenarnya saya kurang tahu sih, karena saya belum melihat cewek yang ngurek seperti itu. Tetapi mungkin dia melihat salah satu video saya, film pendek yang berjudul Dunia Tibalik Hobi Unik Para Istri, mungkin terinspirasi pertanyaan dari situ. Nah, kalau untuk dari video saya, sebenarnya itu sengaja saya balik, bahwa cewek-cewek ngurek dan para suami menanak nasi, seperti mencuci dan sebagainya. Oke, mungkin itu jawaban dari saya ya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir dari Teh Erni Purwati. Pertanyaannya, berapa umur sekarang dan tanggal berapa lahirnya? Oke, kebetulan sekali di bulan Oktober ini, tanggal 22 Oktober, saya ulang tahun. Untuk umurnya, saya sekarang umur 24 tahun, seperti itu. Mungkin cukup segitu ya jawaban dari saya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, baik, semua pertanyaan setelah saya jawab, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah omongan dari saya, mohon koreksinya seperti itu. Baik, sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu ini, semua nama sudah ada di sini dan saya akan mengocoknya. Siapapun yang keluar namanya di sini, 3 orang ya, akan mendapatkan voucher pulsa dari saya. Nanti akan saya hubungi lewat WA. Oke, langsung saja kita kocok. Siap? Mantap. Yuk. Oke, langsung saya kocok ya. Oke, satu keluar. Kita langsung buka aja ya, biar cepet. Iya. Yang mendapatkan voucher pulsa adalah Aska Ucil. Oke, ini kelihatan nggak? Selamat buat Aska Ucil ya. Nanti saya akan hubungi lewat WA. Terima kasih. Oke, selanjutnya langsung kita kocok kembali. Oke, sudah keluar lagi ya. Kita langsung baca aja. Oke, yang menang ini adalah Andri Garaksak. Selamat untuk Andri Garaksak. Nanti saya akan hubungi lewat WA juga. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut kocok lagi. 1 orang lagi ya. Oke, sudah keluar pemenang yang ketiga. Kita langsung buka saja. Ini pemenang ketiga, Dede Hilmi atau Engel Pratama. Selamat buat Dede Hilmi. Nanti saya juga akan hubungi lewat WA dan akan saya langsung pulsanya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah, semua rangkaian telah kita lalui ya. Semua pertanyaan sudah saya jawab juga. Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman semua yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan di like subscribe-nya, lalu aktifkan loncengnya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, like juga ya. Dan apabila kalian punya ide ataupun inspirasi buat video-video saya selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan ada waktu dan kesempatan, saya akan membuat videonya untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.